sudah masuk dari perbandingan agama itu, barulah mereka takluk. Maka ilmu perbandingan agama itu bagi orang yang hidup sekarang, terutama anak-anak muda ini, sangat diperlukan sekali Bapak Ibu Saudara. Karena Indonesia ini mayoritas umatnya itu hidup di bawah garis kemiskinan. Pendidikannya itu ada yang rendah, bahkan ada yang tidak sekolah. Ini rentan untuk dimurtadkan, rentan didangkalkan akidahnya. Tapi kalau kita berangkat ke luar negeri, negara-negara barat, tanya Pak Didik, lucu. Di barat itu yang terjadi bukan kristenisasi, yang terjadi itu adalah islamisasi. Saya 40 step Pak Didik keliling Amerika, 11 tahun saya dakwah keliling Amerika itu, sampai ke Kanada, kemana-mana saya keliling, ke Eropa. Ini saya bukan cerita, bukan katanya. Saya lihat dengan mata kepala saya punya dokumen, saya bertanggung jawab bahwa hari ini agama yang paling pesat kemundurannya di barat adalah agama Kristen. Orang-orang Kristen di barat itu sekarang memilih menjadi agnostik. Tahu agnostik? Apa itu agnostik? Agnostik itu sudah mengarah kepada ateis. Orang-orang yang ragu kepada Tuhan, ragu kepada agamanya, mereka tinggalkan. Maka tanya Pak Didi, di Chicago itu berapa banyak kita lihat gereja yang dibeli sama orang Islam dijadikan masjid. Bahkan orang Indonesia saja di Amerika sudah punya 5 masjid bekas gereja. Di LA kita punya Masjid At-Thohir bekas gereja. Di Houston, Texas kita punya Masjid Istiqlal bekas gereja. Di kota San Bernardino di California 2,5 jam dari LA itu kita punya masjid bekas gereja namanya At-Taqwa. Di timur gabungan 3 state, Maryland, Virginia, Washington DC, kita beli 3 masjid, gereja dijadikan masjid namanya Imam Center. Di Philadelphia kita punya Masjid Al-Falah. Baru-baru ini kita beli lagi di Toronto di Kanada, gereja dijadikan Masjid Istiqlal. Semua sudah saya kelilingi itu. Dan itu baru komunitas Muslim Indonesia, belum lagi orang-orang dari Middle East, belum lagi dari Pakistan, Bangladesh, India, Turki dan lain sebagainya. Entah berapa ratus gereja yang sudah berubah menjadi masjid. Pernahkah Bapak Ibu lihat ada masjid berubah jadi gereja? Di mana itu ada? Gak akan ada di muka bumi ini, betul? Kalaupun ada itu karena ruislah aja. Karena ruislah dibangun, dibongkar masjid, kadang jadi tol, kadang jadi macam-macam, tapi bukan jadi gereja, betul? Satu-satunya mungkin masjid yang jadi gereja itu hanyalah di Spanyol. Hanya satu-satunya. Di Andalusia, di Spanyol, di Cordova. Itu bukan karena dijual dari masjid-masjid, itu karena kekalahan umat Islam, diambil alih kekuasaan dari pemerintahan Islam waktu itu oleh Katolik. Jadi bukan dijual, karena kalah saja penguasanya. Jadi unik. Di barat agama itu sudah mereka tinggalkan. Ya. Saya jumpa di Las Vegas, mu'allaf orang Amerika. Saya tanya, "Kenapa you murtad? Masuk Islam. Kenapa jadi mu'allaf, murtad dari Kristen?" Dia bilang apa? "Wah, gak sanggup jadi penganut agama Kristen. Karena di Kristen itu besar sekali infaknya, persepuluhan itu 10%. Sementara pajak penghasilan di Amerika ini 30 sampai 35%. 35 diambil negara, 10% diambil gereja. Gak sangguplah di Kristen. Karena apa? Karena persepuluhan itu wajib Bapak Ibu. Lalu Anda masuk Islam?" "Iya. Gereja saya pun sudah dijual," katanya. "Cuma ada yang aneh, saya boleh tanya Ustadz?" katanya. "Iya. Saya dulu kan kabur dari gereja masuk Islam ini karena takut dengan persepuluhan. Tapi saya ternyata begitu masuk Islam, infak saya lebih daripada 10%. Cuma anehnya dia bilang, setiap kali saya berinfak, kok malah dibalas sama Allah. Dulu saya berinfak, kok tidak pernah dibalas." "Oh," saya bilang bercanda, "dulu kan kamu Tuhannya mati," saya bilang. "Jadi nggak dibalas. Sekarang kan Tuhan kamu kan hidup, maha kaya," saya bilang. "Makanya kalau kamu berinfak dibalas Allah berlipat-lipat. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana
fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah, maka Allah ganti dengan yang berlipat-lipat-lipat, itu unlimited, tidak ada batasan. Bahkan dalam ayat yang lain, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu man yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang berinfak itu diganti oleh Allah 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Jadi Bapak Ibu, unik. Di barat agama itu ditinggalkan orang, tapi di negara kita agama ini semakin pesat perkembangannya. Pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Karena masyarakat kita banyak yang berhasil dimurtadkan karena urusan perut ke bawah. Urusan perut ke bawah, karena lapar, karena miskin, karena kawin. Betul? Ya, ya seperti inilah. Di kampung itu ternyata, di Holy Land ini ternyata tidak ada penduduk yang beragama Kristen, kecuali hanya satu. Dari data kelurahan, dari 2 kelurahan itu gabungan 2 kelurahan yang saya dapatkan kemarin dari ketua RW-nya, ternyata cuma 1 orang yang beragama Kristen. Semua di sekeliling itu beragama Islam. Loh, ini kok bisa terjadi? Membangun tempat suci di lingkungan kaum muslimin. Ini tentu kenapa? Karena masalah ekonomi, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam wajib saling ingat mengingatkan. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat berguna kepada orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu, saya ketika dulu di awal-awal masuk Islam terkait dengan program pemurtadan atau kristenisasi itu, begitu saya baca Quran, kok ada dalilnya di Quran informasi itu bahwa rencana itu memang ada. Allah mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, kata Allah, belum akan ridha, belum senang kepada umat Islam sampai kamu sudah ikut millah mereka. Millah ini bukan agama, lebih luas daripada agama millah itu. Kalau dikatakan hatta tattabi'a dinahum, itu baru sudah agama. Sampai kamu ikut agamanya, itu sudah berarti tertentu, sudah agama saja. Tapi dalam ayat itu lebih luas daripada agama. Kamu ikuti millah mereka. Millah ini meliputi agama, meliputi cara hidup, cara pandang, cara pikir, cara berekonomi, cara berdagang, cara berumah tangga. Itu kamu ikuti mereka. Maka kata Nabi, latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Qalu al-yahuda wan nasara ya Rasulullah. Qala wa man? Kamu nanti sepeninggalku, kata Nabi, pasti suatu saat akan mengikuti jejak-jejak sunnah-sunnah orang kafir sebelum kamu. Yang kamu ikuti mereka perlahan-lahan, sejengkal demi sejengkal, semeter demi semeter, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, lubang yang berbahaya, tanpa kamu sadar, kamu ikut terperosok masuk ke dalam lubang itu. Sahabat bertanya, qalu al-yahuda wan nasara ya Rasulullah, orang kafir yang Tuhan maksud, yang kami ikuti sunnah-sunnah mereka, ya, apakah orang Yahudi dan Nasrani yang Tuhan maksud ya Rasulullah? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka yang aku maksud? Kira-kira sudah terjadi belum Bapak Ibu sekarang itu? Sudah terjadi belum itu? Kita sholatnya cara Islam, tapi berumah tangganya cara Nasrani. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya baca Quran dengan baca Injil dulu,
ternyata apa yang direncanakan itu semua sudah diinformasikan oleh Quran juga. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sebahagian besar orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, kata Allah, berusaha untuk memurtadkan kamu dari agamamu. Lihatlah bagaimana penyiksaan demi penyiksaan, genosid yang terjadi di Gaza. Alhamdulillah, saya mengatakan alhamdulillah, walaupun saudara kita di sana menderita, yang sudah meninggal menjadi syuhada, alhamdulillah dengan Gaza ini membangkitkan nurani umat manusia di seluruh dunia. Dengan sebab Gaza ini, agama Islam berkibar di mana-mana di barat. Orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi itu bawa spanduk Free Palestine, Free Palestine di mana-mana. Berjuta-juta orang turun ke jalan membela Gaza, membela umat Islam. Alhamdulillah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi informasi ini ternyata 15 abad yang lalu sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, bagi kita mendengarkan kata-kata pemurtadan, kristenisasi itu sejatinya tidak asing di telinga kita, karena Al-Quran sudah menginformasikan itu sejak 15 abad yang lalu kepada kita. Tinggal bagaimana kita mengantisipasinya. Sebab agama mereka itu agama misi. Sebenarnya agama kita juga agama misi. Dua agama ini Pak, sama-sama agama misi. Islam juga agama misi. Apa itu agama misi? Suatu agama yang berusaha memasukkan orang lain ke dalam agamanya. Itulah namanya agama misi. Islam juga agama misi. Kita wajib mengislamkan orang non-muslim. Allah katakan dalam surat Sabah itu, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi Islam ini Pak, agama internasional. Harus semua umat manusia beragama Islam. Maka kita ini ditugaskan berdakwah, dan dakwah itu Bapak Ibu adalah pekerjaan yang paling bergengsi di dalam Islam ini. Dakwah itu pekerjaan yang paling bergengsi. Saya kalau jumpa dengan orang-orang Pakistan di Amerika, saya tanya, "You imigran ke Amerika ini, kalau boleh tahu kerjamu apa di Amerika?" Dia bilang, "Kerja utama saya itu adalah dakwah." Allah Akbar. Mindsetnya sudah terbentuk. Kerja utama saya adalah dakwah. Bukankah Anda kerja di bank? Oh iya, itu adalah kerja untuk menutupi kebutuhan nafkah keluarga saya. Namun kerja utama saya adalah dakwah. Subhanallah. Pernahkah kita punya mindset yang semacam itu? Orang Islam. Jarang orang Islam yang punya pemikiran begitu. Bahwa kita ini, kita harus punya niat. Kita katakan bahwa pekerjaan yang paling bergengsi di muka bumi ini adalah pekerjaan dakwah. Kenapa? Karena dakwah ini pekerjaan para nabi. Siapa yang mengambil alih pekerjaan dakwah ini, dia sama saja mengambil pekerjaan nabi dan rasul. Betul? Para nabi diutus oleh Allah dalam rangka dakwah itu. Bukan untuk mengajari kita bisnis, bukan mengajari kita bercocok tanam. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Aku diutus oleh Allah dalam rangka apa? Berdakwah. Dia berdakwah. Anda apapun profesinya, boleh profesi apa, silakan. Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi dosen, mau jadi pengacara, mau jadi apapun. Tapi niatkan, pekerjaan utama saya adalah dakwah. Kalau kita menjadi sebab ada orang masuk Islam Pak, kata Nabi apa? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau lewat perantaraanmu ada orang masuk Islam, Anda menjadi sebab orang masuk Islam, maka nilainya itu kata Nabi lebih baik bagimu dari dunia dan segala isinya. Makanya saya semangat Pak. Alhamdulillah ratusan orang masuk Islam lewat perantaraan saya. Saya ajak mereka dengan berbagai macam teknik dakwah.
Jadi subhanallah Bapak Ibu Saudara, ini strategi dakwah. Itu yang saya lakukan. Jadi kita lihat situasi. Jangan ceramah-ceramah begini terus. Ada kalanya kita dengan cara bilhal, betul? Karena kata orang Arab itu likulli maqal maqam. Tiap-tiap pembicaraan itu ada tempatnya. Walikulli maqam maqal. Tiap-tiap tempat ada pembicaraannya sendiri-sendiri. Kalau orang itu memang orang miskin, jangan ceramahi dengan begini-begini dia. Tapi dia dengan pendekatan sosial kemanusiaan, alhamdulillah banyak orang tertarik masuk Islam. Tadi kalau tahu saya minta ini pakai slide saya, dokumennya saya pengislaman semua saya bawa di laptop saya itu. Ya, nanti kapan-kapan lah tampilkan. Ya, atau Bapak Ibu boleh lihat langsung di YouTube-nya banyak itu pengislaman itu. Ratusan saya ajak Islam ini, alhamdulillah. Maka ilmu apa yang perlu kita tuntut untuk memantapkan iman kita ke dalam dan mengantisipasi pemurtadan dan sekaligus menjadi alat dakwah kita keluar? Ilmu yang paling relevan itu adalah ilmu perbandingan agama atau ilmu kristologi. Kalau itu sudah Bapak Ibu pelajari, saya kalau debat sama pendeta-pendeta sama orang Kristen tuh Pak, tidak lama-lama, 1 kali 2 kali pertemuan sudah gugur imannya, minta masuk Islam. Justru pengalaman dakwah saya Pak yang sulit mengislamkan orang Islam. Serius, mengislamkan orang Islam itu jauh lebih sulit daripada mengislamkan orang Kristen. Orang Kristen itu enak kita. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Kami tidak mengutus seorang rasul pun terkecuali setiap rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Jadi Nabi itu berdakwah menggunakan bahasa kaum yang dia dakwahi, supaya dakwahnya nyambung, supaya diterima masyarakat. Dalam konteks sekarang kita berdakwah itu kemanapun pergi, gunakanlah bahasa masyarakat yang kita dakwahi, yang mereka pahami. Kebetulan ini orang Jawa yang tahu bahasa Indonesia, maka saya dakwahnya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau kita pergi ke Ambon yang tidak tahu bahasa Indonesia, mau nggak mau kita belajar dulu bahasa Ambon. Pergi ke Batak sana, pakai bahasa Batak. Tapi makna ayat itu lebih luas lagi. Lebih luas lagi maknanya, bahwa bukan sekedar orang Batak dakwahi pakai bahasa Batak, orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Ambon pakai bahasa Ambon, tapi maknanya lebih luas lagi. Orang Kristen dakwahi menggunakan bahasa Kristen, orang Hindu pakai bahasa Hindu, orang Buddha pakai bahasa Buddha. Maksudnya apa? Referensi, dalil yang kita gunakan dakwah kepada mereka sumbernya dari kitab suci mereka, bukan dari kitab suci kita. Itulah artinya menggunakan bahasa dia. Maka kalau saya dakwah pakai bahasa dia, saya tanya itu, lai, mas, ya, agamanya apa? Kristen. Oh iya, dari kapan Kristen? Dari lahirlah Ustaz. Boleh saya bertanya? Boleh. Lai disunat tidak? Oh tidak. Ya, kenapa? Maaf, lai pengikut siapa di Kristen? Ya pengikut Yesus lah. Tapi lai nggak disunat? Ya tidak. Kenapa? Oh enggak, wajib sama kami. Oh, kalau begitu lai tidak baca Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Coba lai baca dulu Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Apa bunyinya? Iya ya, Yesus umur 8 hari sudah disunat. Saya masuk Islam langsung disunat, saya bilang. Sebenarnya yang praktek sunatnya apa? Kamu atau kami? Iya ya katanya. Jadi yang pengikut Yesus siapa itu? Kamu atau kami? Iya ya, kalian ini katanya. Jadi kita caranya jangan pakai Quran. Lain, makan babi. Iya. Haram? Enggak. Berarti lain tidak pernah baca kitab ya. Jarang-jarang lain. Coba baca ini, kitab Imamat pasal 11 ayat 7. Sini katakan babi hukumnya haram. Coba lagi baca dalam Quran kami surat Al-Maidah ayat 3. Nih ada sebut terjemahan nih. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir
Coba, diharamkan bagi kamu mayit, bangkai, babi. Coba, sama nggak dengan Imam Ahmad 97? Iya ya. Siapa yang tidak makan babi? Ya kalian orang Islam. Yang benar yang mana? Iya ya. Kok ada ya di kitab suci kami ya? Terheran-heran dia, Pak. Tidak tahu dia kalau di kitab suci ada ayat yang mengharamkan babi. Begitulah teknik kita berdakwah kepada mereka. Akhirnya apa? Masuk Islam. Tak lama-lama Inang, kalian Kristen? Iya. Kenapa Inang tidak pakai jilbab? Di agama kami mana ada perintah berjilbab. Di kaliannya itu. Oh berarti Inang tidak baca Alkitab. Coba baca kitab 1 Korintus pasal 10 ini. Jadi dikatakan wanita Kristen yang tidak berjilbab harus dibotaki kepalanya. Lebih sadis ini. Suruh botak rambutnya itu kalau tidak pakai jilbab. Coba Inang baca dalam Al-Quran kami ini, surat Al-Ahzab ayat 29. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, anak-anakmu perempuan, wanita-wanita muslimah pengikutmu, suruh mereka mengulurkan jilbabnya. Sama enggak ini Inang dengan ini? Siapa yang praktek jilbab itu? Iya ya. Jadi mereka itu ketika kita giring dakwah kepada dia dengan pendekatan kitab suci dia, maka dia akan sadar bahwa dia berada pada posisi yang salah.